Bebas biaya, tidak dipungut biaya sama sekali. Kita berikan fasilitas lengkap di sana. Sampai ke fasilitas untuk difabel pun kita sediakan. Tidak ada lagi namanya pungutan liar, tidak ada lagi namanya suap, tidak akan ada lagi namanya gratifikasi. Dan kalau seandainya masih belum puas, naik lagi kepada saya langsung sebagai kepala kantor di sini. Sebagai kepala kantor ya Bapak ya. Tidak Bapak nih Pak. Nah ini kawan pajak artinya semua uang pajak yang sudah terkumpul itu kembali lagi kepada masyarakat. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Yulia. Selamat datang di Pajak Ketapang Podcast. Pajak Ketapang Podcast akan mengupas aturan, layanan, dan isu-isu terkini seputar perpajakan secara ringan namun tuntas. Pada episode perdana Pajak Ketapang Podcast ini, kawan pajak akan kami ajak untuk mengupas tentang apa itu pajak itu bayarnya di mana, dan di mana saja sih lokasi kantor pelayanan pajak berada. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan pajak hari ini, Pajak Ketapang Podcast akan menghadirkan tamu spesial, yaitu Kepala KPP Pratama Ketapang, Bapak Edra Yulvan. Selamat datang Bapak. Makasih Bu Yulia sudah mengundang siang. saya. Selamat siang kembali. Gimana Bapak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya Bu Julia jauh lebih segar kayaknya. Alhamdulillah Pak. Iya Pak. Emang harus tetap segar ya Pak ya. Selalu semangat. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di Pajak Ketapang Podcast ya Pak ya. Di tengah hari yang harusnya libur, harusnya istirahat, Bapak sudah menyempatkan hadir di Pajak Ketapang Podcast. Biasanya ini saya masih tidur nih. Oh iya Pak. Saya juga Pak. Hibernasi ya Pak ya. Hibernasi. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin bisa menyapa kawan pajak yang sedang mengikuti podcast Pajak Ketapang hari ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yulia. Hai kawan pajak. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kawan pajak, hari ini saya dapat undangan istimewa nih dari Ketapang Podcast. Ini kata Bu Lia tadi perdana ya Bu Lia? Iya pertama Pak, kali. betul sekali Pak. Ini perdana kami mengudara. Alhamdulillah. Iya Pak. Ini Ketapang Podcast luar biasa loh untuk kawan pajak. Jadi semakin dekat antara pajak dengan kawan pajak semuanya. Artinya apapun informasi yang ada dari KPP Pratama Ketapang itu mudah-mudahan sampai melalui podcast Ketapang ini. Siap, amin. Terima kasih Bapak. Iya, memang Pajak Ketapang Podcast ini diharapkan bisa menjangkau seluruh wajib pajak ya Pak ya, khususnya wajib pajak di Ketapang, kawan pajak di Ketapang, Kayong Utara khususnya, dan bisa di luar itu juga Pak, karena memang kita bisa diakses di mana saja seperti itu Bapak. Amin. Ya, amin. Semoga bermanfaat ya Pak ya untuk penayangan Pajak Ketapang Podcast ini. Insya Allah pasti. Ya, terima kasih Pak Edra sebelumnya. Jadi mungkin di awal perdana acara podcast Pajak Ketapang ini Pak, mungkin kita bisa memberi gambaran atau mungkin Bapak bisa memberi gambaran kepada kawan pajak semua nih, persepsi Bapak sendiri sebelum masuk di DJP dan setelah bekerja di DJP. Tentang pajak itu apa sih Pak? Tentang kata pajak itu sendiri. Iya. Makasih Bu Lia. Kawan pajak, saya itu kelahiran tahun 71. Jadi alhamdulillah orang tua saya itu punya usaha Bu Yulia. Ayah saya di masa saya masih kecil suka cerita dia bahwasanya perusahaannya dia itu selalu didatangin oleh pegawai pajak. Jadi kalau saya lihat sekarang ini Bu Yulia dan kawan pajak, bahwasanya pajak itu dulu masih ofisial, istilahnya ofisial. Jadi pegawai pajak datang ke tempat usahanya ayah saya dan langsung dihitung, diminta sama dia semua dokumen-dokumen terkait dengan transaksi usahanya. Nah, setelah itu saya meranjak remaja di sekolah-sekolah saya SD, SMP, SMA. Nggak pernah dapat informasi saya tentang pajak itu apa sih gitu kan. Saya malah hanya dapat informasi dari orang tua saya aja, bahwasanya dia harus membayar pajak. Setelah saya kuliah tahun 90-91 saya kuliah di Universitas Andalas. Memang ada mata kuliah hukum pajak. Jadi saya kuliah di Universitas Andalas di Fakultas Hukum, ada mata kuliah hukum pajak. Di sana saya diajarin tentang
apa sih fungsi dari pajak, apa itu pajak, jenis-jenis pajaknya apa aja. Saya bingung waktu itu. Ada pajak pasal 21, pasal 22, pasal 23. Ini kayaknya bunyi pasalnya berderet ukur terus ya kan. 21, 22, 23, 24, 25. Saya waktu itu nggak kebayang begitu banyaknya pasal-pasalnya gitu kan. Bingung saya. Jadi dijelasin oleh dosen saya pun relatif saya nggak terlalu mudeng saya. Apa sih pajak itu sesungguhnya gitu kan. Nah setelah saya selesai kuliah, saya barulah mulai masuk mencari pekerjaan. Di saat saya mencari pekerjaan itu saya lihat-lihat referensi. Ada Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan itu ada lagi unit-unit eselon satunya yang akan menerima pegawai pajak. Nah, disitulah saya memilih, saya masuk. Pilihan pertama saya di DJP dan pilihan kedua saya di DJBC. Alhamdulillah. Saya ikut tes tahun 96, 97, 95, 96, 97 karena saya tamat tahun 95 ya kan. Saya alhamdulillah lulusnya di 97 Bu Yulia. Nah, disitulah saya dapat cerita setelah saya menjadi calon PNS lah istilahnya, CPNS, saya dideklarkan, barulah saya dapat informasi tentang pajak yang lebih utuh, ya kan. Jadi persepsi kita selama ini memang kenyataannya pajak itu ofisial, memang dipungut sendiri oleh orang pajak, dihitung sendiri. Kayaknya saya nggak tahu disetornya kemana itu, saya juga nggak ngerti. Tapi pasti mungkin kas negara udah ada juga. Nah setelah saya masuk di KPU Pajak, jadi ada tax reform ternyata. Memang di bangku kuliah waktu itu ada tax reform pertama tahun 83 dari official assessment menjadi self assessment. Nah disitulah waktu saya diklat selama 3 bulan dan saya magang, disitulah saya mendapat pencerahan, dapat ilmu baru tentang pajak itu seperti apa. Ternyata pajak itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sejak tax reform itu dan sampai sekarang, malah kita lihat sekarang pajak itu sudah masuk ke level sekolah. SD, SMP, SMA, bangku perkuliahan, dan bahkan juga dunia usaha nih. Ada kegiatannya kalau nggak salah namanya BDS ya Bu Yulia ya. Namanya Business Development Services. Artinya pegawai pajak itu memberikan fasilitas kepada masyarakat pelaku usaha, UMKM terutama, agar mendapat pendidikan, edukasi yang cukup tentang berusaha seperti apa sebenarnya. Nah, BDS ini diakomodasi atau difasilitasi oleh pegawai pajak mencari narasumber. Nanti UMKM dapat pencerahan tentang itu. Jadi memang perubahan dari waktu ke waktu, dari masa saya kecil sampai sekarang, itu sangat luar biasa perubahan sekarang ini. Dan bahkan di dunia maya pun kita tahu pajak itu apa. Browsing aja udah tahu itu. Iya, Pak, kadang kalau pegawai pajak nggak update ya Bu Yulia, masyarakat yang lebih update informasinya bisa masyarakat lebih pintar daripada pegawai pajak. Ya saya ingin mendorong teman-teman saya yang di KPP Pertama Ketapang untuk selalu update informasinya. Mudah-mudahan dengan podcast Pajak Ketapang ini bisa selalu kita mengupdate informasi itu. Amin. Begitu, terima kasih Bapak atas pencerahannya. Mungkin ini ya Pak ya, berbagi pengalaman ya Pak ya. Jadi bisa dikatakan tak kenal maka tak sayang tentang pajak ya Pak ya. Jadi sebelum masuk pajak itu taunya pajak itu cuman narik orang ditarikin pajak, nggak tahu disetor kemana begitu ya Pak ya. Tapi ternyata begitu Bapak ada sendiri di instansi tersebut, ternyata pajak itu sangat bermanfaat. Tidak hanya ditarik aja tapi tidak tahu kemana ya Pak, begitu ya Pak. Dan memang ini ya Pak, perubahannya cukup signifikan ya Pak, reform di Direktorat Jenderal Pajak ini ya Pak ya. Dari mungkin saya dulu juga tidak pernah tuh mengenal pajak dari kecil, dari SD, SMP, SMA, bahkan karena kuliah tidak di perpajakan, tidak di perekonomian, jadi tidak tahu apa itu pajak. Tapi sekarang sudah ada ya Pak edukasi kepada sejak dini, dini kepada generasi-generasi penerus ya Pak ya. Mungkin karena memang diharapkan 25 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan mereka sebagai generasi emas. Begitu Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bu Yulia. Selain apa itu pajak ya Pak, mungkin kalau manfaat sendiri dari pajak, fungsi dari pajak itu sebenarnya apa Bapak kalau bisa dijelaskan? Ya, makasih Bu Yulia dan kawan pajak yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Fungsi pajak itu sesungguhnya sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Jadi pendapatan kita itu masuk dalam APBN. Jadi di dalam APBN karena sebagai sumber pendapatan, sehingga nanti ada pemanfaatan dari atau penggunaan daripada
pendapatan negara tadi yang namanya belanja. Nah, sehingga karena belanja negara kita itu besar, ya kan? Ada yang untuk belanja modal, ada belanja barang, ada belanja pegawai, ada belanja rumah tangga, dan belanja infrastruktur, itu sangat banyak sekali. Jadi artinya semua pendapatan negara dalam bentuk pajak, baik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, ini dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran rakyat sendiri. Nah, kalau kita lihat Bu Yulia, saya dulu ingat waktu masa kecil saya sekolah pernah di SD Impres, saya di SD negeri. Saya kelas 1, kelas 2 itu di SD Impres, kelas 3 saya SD negeri. Beberapa waktu lalu saya pulang lagi melihat sekolah saya sudah jauh lebih cantik, jauh lebih bagus. Dulu itu masih bahannya kayak kayu atau setengah semi permanen lah Bu Yulia. Nah sekarang itu sudah menjadi gedung 2 lantai, 3 lantai. Artinya belum lagi jalan akses ke sana. Jalan akses ke sana juga tadinya masih ada aspal keriting-keriting kayak gitu loh Bu Yulia dan kawan pajak. Nah itu sekarang sudah aspal bagus. Ada yang dibeton juga, lantainya tadi ada yang sebagian pecah-pecah itu kan. Rumah sakit juga, rumah sakit ada puskesmas dekat rumah saya itu juga. Tadi saya kaget-kaget, waktu saya kecil itu kelihatan rumah sakit itu besar. Sekarang kelihatan kecil, tapi jauh lebih indah dia. Nah artinya, setelah saya masuk di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan ini, saya jadi tahu bahwasanya pemanfaatan pendapatan negara dari pajak itu untuk seluruhnya kemakmuran rakyat. Apalagi Bu Yulia, beberapa waktu lalu dan kawan pajak beberapa waktu lalu, tahun 2020 sampai dengan 2022, maaf, kita dunia mungkin mengalami pandemi COVID. Nah ini peran daripada pajak juga sangat besar. Jadi pendapatan negara yang masuk dalam APBN itu dikelola untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Nah artinya sebegitu besarnya peran daripada pajak yang sudah dibayarkan oleh seluruh kawan pajak yang ada di negara kita ini. Baik kawan pajak, sekilas tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Edral tentang fungsi dari pajak. Jadi memang pajak itu sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi pembayar pajak. Begitu ya teman pajak, kawan pajak semua. Jadi mungkin dari fungsi pajak tadi kita pasti bertanya tuh, pajak itu siapa sih yang mengelola? Kemudian bagaimana pajak itu disalurkan untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia? Nah, Pak Edral, kalau pajak itu sendiri sebenarnya setelah dikumpulkan dan dikelola, itu pengelolaannya seperti apa sih Pak? Dan siapa sebenarnya yang mengelola untuk dana pajak itu sendiri? Ya, baik Bu Yulia dan kawan pajak yang berbahagia siang ini, terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan uang pajak yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Nah, untuk pengumpulan pajak dari seluruh masyarakat wajib pajak yang ada di seluruh Indonesia, itu dikumpulkan oleh seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ada KPP Pratama namanya, ada KPP Madya, ada KPP khusus yang masuk di dalam kanwil khusus, dan ada KPP wajib pajak besar. Nah artinya seluruh tugas dan fungsi yang ada di masing-masing pegawai pajak itu untuk menghimpun penerimaan negara ini melalui pembayaran pajak. Bagaimana caranya mengumpulkan? Itu kita punya dasarnya dari undang-undang. Jadi di undang-undang sudah disebutkan bahwasanya seluruh pungutan itu harus diatur dengan undang-undang. Nah sampailah ada undang-undang khusus tentang pajak. Ada namanya Undang-Undang KUP, ada namanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan ada bea materai. Nah, yang satu lagi adalah yang saat ini masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak bumi dan bangunan. Khusus pajak bumi dan bangunan ini adalah sektor P5L. Ada sebagian dari pajak bumi dan bangunan itu yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan. Nah, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada kawan pajak semuanya dan seluruh teman-teman yang ada di KPP Pertama Ketapang bahwasanya
kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu harus berdasarkan undang-undang. Proses pengumpulan ini nanti akan dibayarkan langsung oleh seluruh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, maupun dalam bentuk usaha tetap juga kan. Dan ada mekanismenya lagi dengan cara pemungutan dan pemotongan, yaitu bisa dilakukan oleh para bendaharawan atau pemungut pajak. Nah, semua uang pajak ini masuk ke kas negara. Jadi uang pajak itu kawan pajak, bahwasanya uang pajak itu masuknya ke kas negara langsung. Tidak ada lagi yang pembayarannya kepada pegawai pajak atau kepada kantor pajak atau kepada pihak lain, nggak ada lagi. Semuanya setorannya masuk ke kas negara. Bagaimana cara menyetorkannya? Kita sudah punya sistem aplikasi, itu dengan menerbitkan electronic billing. Jadi kawan pajak sebelum menyetorkan uang pajaknya, wajib pajak harus membuat dulu kode billing namanya, Bu Yulia. Jadi kode billing inilah nanti yang akan digunakan dalam melakukan pembayaran. Nah, setelah uang pajak itu terkumpul masuk ke kas negara, artinya ini sisi dari pendapatannya negara yang ada di APBN. Tadi saya sudah menjelaskan tentang APBN secara sekilas. Terkait yang kedua adalah terkait dengan pengelolaannya. Pengelolaan dari uang pajak tadi yang sudah masuk dalam APBN itu dikelola oleh Kementerian Keuangan semuanya. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini ada unit eselon 1-nya. Eselon 1 itu di APBN sudah diatur tata cara pengelolaannya. Bisa untuk infrastruktur, tadi saya jelaskan, bisa untuk pendidikan, untuk sarana prasarana, mungkin untuk rumah sakit, itu semuanya itu ada. Jadi ada yang disebutnya adalah pengelolaan untuk pengeluaran barang modal, pengeluaran untuk pengeluaran rutin seperti gaji, ya kan, gaji dan tunjangan. Dan ada juga mungkin pengeluaran untuk gimana memperbaiki masyarakat kita, seperti kemarin COVID, itu ada insentif-insentif yang akan diterbitkan. Nah, artinya pengelolaannya ini juga terbuka, jadi bisa diakses oleh seluruh kawan pajak dimanapun. Pengelola ini sudah diatur sedemikian rupa di dalam APBN sampai turunan-turunan dari APBN itu juga ada. Jadi sebagian dari uang pajak tadi itu ada yang diserahkan kepada daerah dalam bentuk APBD. Nah, di APBD itu ada lagi unsur-unsurnya. Ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, dan ada dana bagi hasil. Nah, bagian dari dana bagi hasil ini adalah bentuk dari perhatian dari pemerintah pusat untuk selalu mendukung pemerintah daerah yang relatif mereka teman-teman kawan pajak bahwasanya relatif ada beberapa daerah yang kita lihat pendapatan asli daerahnya belum sanggup untuk mensupport pendapat membiayai dari kegiatan-kegiatan rutin yang ada di masing-masing daerah. Nah, pengelolaannya ini semua dipertanggungjawabkan. Jadi karena sudah diatur dalam undang-undang APBN itu juga sampai aturan pelaksananya baik yang ada di dalam APBN sendiri maupun yang ada dalam APBD. Nah, inilah pengelolaannya transparan. Jadi semua pengelolaan ini untuk kemakmuran masyarakat kita. Jadi kawan pajak, apabila kawan pajak sudah membayar pajak, pada akhirnya kawan pajak juga nanti akan mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak itu. Seperti kita lihat jalan yang sekarang sudah bagus, ya kan? Ini daerah Ketapang sampai ke Kabupaten Kayong Utara itu tadinya jalannya relatif tidak terlalu kondusif. Jadi sekarang sudah di aspal lebih baik. Kemarin tuh saya sempat sampai 2 jam lebih ke Kayong Utara. Sekarang relatif saya 1,5 jam lebih. 1,5 jam saya sudah sampai di Kayong Utara. Saya lihat juga beberapa sarana yang lain juga bisa di-upgrade lagi. Nah, ini kawan pajak artinya semua uang pajak yang sudah terkumpul itu kembali lagi kepada masyarakat. Bukan hanya kawan pajak yang menerima, masyarakat yang tidak membayar pajak pun menerima manfaat atas ini. Begitu Bu Yul. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang pajak itu kebermanfaatannya tidak hanya bagi pembayar pajak begitu ya Pak ya. Dan kawan pajak tadi kita bisa menggarisbawahi dari penjelasan Pak Edral tentang uang pajak itu disetor ke kas negara. Jadi tidak disetor ke pegawai pajak, tapi disetor ke kas negara dan nanti akan disalurkan kembali oleh Kementerian Keuangan ke daerah. Jadi nanti
gunakan untuk perbaikan jalan, infrastruktur, seperti itu Bapak ya. Jadi memang kebermanfaatannya kembali ke rakyat, begitu. Dan ada juga yang perlu kita garis bawahi kawan pajak dari penjelasan Pak Edral tadi tentang PBB. Jadi PBB di situ ada PBB P5L dan ada PBB yang kawan pajak tiap tahun pasti bayarkan untuk rumah. Rumah begitu ya Bapak ya, Ya. tanah dan bangunan. Nah itu pembayarannya sudah dipindahkan ke Pemda, begitu Bapak. Betul, Bu Jadi Yul. bukan lagi di kantor Kantor pajak, pajak, ya. begitu ya Pak ya. Betul, Bu Yul ya. Jadi kawan pajak yang pembayaran PBB itu yang ada di kantor pajak adalah PBB P5L. Ya, Betul. begitu ya Bapak ya. Betul, Bu Siap Yul. Bapak. Kemudian kalau dari kebermanfaatan pajak itu sendiri Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang peranan kantor pajak itu sendiri Pak. Peranan kantor pajak itu khususnya peranan kantor pajak Ketapang bagi kawan pajak di Ketapang Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Yulia, kawan pajak yang berbahagia. Bahwasanya peranan dari kantor pelayanan pajak Pratama, jadi kami sudah punya tugas dan fungsi yang sudah digariskan oleh peraturan yang mengatur. Nah, tugas dan fungsi ini kami kelola juga di KPP Pratama Ketapang. Jadi kalau kita lihat fungsi, tugas dan fungsi ini, kita lihat dulu fungsinya. Fungsi kami ada fungsi pelayanan, ada fungsi penyuluhan, ada fungsi pengawasan dan pemeriksaan, dan ada fungsi penegakan hukum. Nah, dari fungsi ini akan terbentuk nanti tugas masing-masing. Nah, kalau kita lihat untuk fungsi pelayanan, kawan pajak yang hari ini mungkin sudah menjadi wajib pajak yang ada di KPP Pratama Ketapang. Kalau kita cermati, masih ada mungkin bagian dari masyarakat kita itu yang belum menjadi wajib pajak di KPP Pratama Ketapang. Kenapa? Bisa jadi disebabkan karena masyarakat itu belum punya penghasilan. Tadi kan kita sudah tahu bahwasanya ada undang-undang pajak penghasilan gitu kan. Artinya kalau kawan pajak tahu ada beberapa masyarakat itu ternyata dia memang belum punya penghasilan, ya pantas dan benar kalau dia belum sebagai wajib pajak. Tetapi kalau kawan pajak tahu dia sudah punya penghasilan, nah sesungguhnya dia sudah memenuhi syarat objektif. Dan penghasilannya dari mana? Nah ini yang kita kelola. Nah ini fungsi pelayanan ini memberikan pelayanan kepada seluruh kawan pajak, seluruh masyarakat wajib pajak yang sudah memiliki atau sudah menjadi wajib pajak, artinya sudah memiliki NPWP. Nah, yang kedua kalau kita lihat lagi fungsi yang kedua yaitu fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhannya ini kawan pajak perlu ketahui bahwa KPP Pratama Ketapang sudah mempunyai 3 orang pegawai yang tugas dan fungsinya itu sebagai penyuluh. Nah, kawan pajak untuk penyuluhannya ini itu memberikan edukasi, memberikan bimbingan, memberikan asistensi, memberikan informasi-informasi apapun yang ada di KPP Pratama Ketapang. Baik regulasi yang sudah disusun dalam undang-undang sampai peraturan ke bawahnya, sampai peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Direktorat Jenderal Pajak, maupun beberapa kegiatan-kegiatan nih kawan pajak. Bahwasanya ada beberapa fungsi kami di penyuluhan itu karena bukan hanya terkait dengan masyarakat yang sudah punya NPWP saja. Masyarakat yang belum memiliki NPWP juga bisa kami berikan informasi tentang perpajakan. Yang ketiga adalah fungsi dari pengawasan dan pemeriksaan. Artinya KPP Pratama Ketapang di saat sudah memberikan pelayanan maksimal nih, pelayanan excellent gitu kan Bu Yulia dan kawan pajak, ternyata masih ada yang tidak mengungkapkan semua penghasilannya dengan sebenar-benarnya. Ada mungkin yang lupa karena kelupaannya si kawan pajak, mungkin juga tidak teradministrasi, tersimpan dokumentasi transaksi yang memperoleh penghasilan tadi, sehingga kita dengan fungsi pengawasan ini akan melihat. Artinya kita akan melihat kepatuhan. Karena sistem pemungutan pajak kita kan self-assessment ya Bu Yulia ya, dan kawan pajak. Nah dari situ fungsi pengawasan akan bekerja dengan sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Dikala fungsi pengawasan ini sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh kawan pajak, itu masih terdapat perbedaan persepsi, perbedaan respon mungkin, atau perbedaan pemahaman, itu nanti akan didiskusikan, dikonseling di teman-teman pengawasan.
Apabila masih tidak dapat ketemu nih, tidak ada titik temu antara teman-teman dari seksi pengawasan, fungsi pengawasan dengan kawan pajak, itu akan naik ke proses berikutnya, yaitu fungsi pemeriksaan. Ini juga masih bagian dari fungsi pengawasan. Artinya kita mengawasi, KPP Pertama Ketapang itu mengawasi kepatuhan wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai self assessment tadi. Nah, dikala sudah diperiksa, ternyata ada produk hukum yang terbit. Itu proses pemeriksaan juga panjang, Bu Yulia dan Pak Pajak. Prosesnya sangat panjang. Semuanya harus dengan komunikasi dan penjelasan serta pemahaman yang sangat baik. Kami di KPP Pertama Ketapang sudah komitmen bahwasanya kita akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, di saat itu masih belum juga disepakati atau disetujui oleh kawan pajak, nanti akan masuk ke fungsi berikutnya. Kami tidak berharap kawan pajak akan masuk ke fungsi berikutnya loh kawan pajak. Iya. Saya pengen kawan pajak itu betul-betul kalau masih belum paham segera langsung ke kantor pelayanan pajak. Kalau masih belum puas, mungkin di sana ada AR, akan ada kepala seksinya. Silakan kepada kepala seksi. Dan kalau seandainya masih belum puas, naik lagi kepada saya langsung sebagai kepala kantor Sebagai di kepala sini. kantor ya Sebagai Bapak ya. kepala kantor. Tidak apa-apa nih Pak, bertemu langsung Nggak apa-apa. dengan kepala KPP Pertama Ketapang. Harus karena saya sebagai ASN, tugas saya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, khususnya kawan pajak. Nah, fungsi yang terakhir ini saya berharap nggak terjadilah di KPP Pertama Ketapang. Kalaupun ya terjadi juga, ya kita akan masuk ke ranah penegakan hukum. Ini berarti ada konsekuensi hukum ya Pak ya. Betul. Itu kalau bisa wajib pajak tidak sampai ke Sampai ke tahap sana. tersebut begitu ya Bapak. Jangan sampai. Ya. Nah, sebagai catatan Bu Yulia, karena pegawai pajak ini khususnya di KPP Pertama Ketapang itu harus diawasi juga cara kerjanya Bu Yulia. Cara kerjanya ini, pola berpikirnya harus kita bimbing juga. Jadi namanya ilmu, pendidikan, pemahaman itu nanti akan selalu bertingkat tuh Bu Yulia dan kawan pajak. Kita akan memberikan bimbingan, penyuluhan juga. Ada namanya in-house training, ada namanya bimbingan teknis, itu kita lakukan. Nah, plus setelah mereka kita berikan edukasi juga nih, kawan pajak, seluruh pegawai pajak di KPP Pertama kan kita akan lakukan seperti itu dan kita ada komitmen untuk menjaga integritas. Karena profesionalisme mungkin sudah dimiliki, tetapi integritas ini juga mungkin akan bisa terganggu loh, kawan pajak. Jadi integritas ini ada, tim kami namanya kepatuhan internal. Saya sebagai bagian dari kepatuhan internal itu juga mau menggawangi, mengepalai tentang kepatuhan internal dari seluruh pegawai pajak saya. Saya ingin teman-teman di KPP Pertama Ketapang karena mengetahui ada fungsi kepatuhan internal sehingga dia bisa menjaga integritasnya. Alhamdulillah nih kawan pajak, di tahun 2021 sesungguhnya kita sudah mulai, ini sudah menjadi jati diri. Seperti Pak Dirjen menyatakan integritas itu adalah identitas. Adalah identitas. Iya, integritas adalah identitas. Artinya kita sudah memiliki itu, tapi memang prosesnya tetap harus kita lakukan. Itu berkelanjutan. Nah, kita di tahun 2021 sudah membangun zona integritas. Wilayah bebas dari korupsi. Nah, seluruh pegawai KPP Pertama Ketapang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah proses ini berkelanjutan dan di tahun 2021 kami sudah mendapat predikat ZIWBK. Jadi zona integritas wilayah bebas dari korupsi itu disingkat dengan ZIWBK. Zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Bukan bebas korupsi ya Pak bukan, ya? Bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi. Tidak ada lagi namanya pungutan liar, tidak ada lagi namanya suap, tidak akan ada lagi namanya gratifikasi. Jadi integritas yang sudah menjadi identitas itu sudah dipegang oleh teman-teman KPP Pertama Ketapang. Nah, kalau kawan pajak lihat dan Bu Julia lihat nih di dada saya sebelah kanan, iya Pak. Ini sengaja ada pin ya Pak itu. Ada pin ZIWBK. Ini karena kita sudah mendapat predikat itu, saya sudah menyematkan ini kepada seluruh pegawai KPP Pertama Ketapang bahwasanya PIN bukan hanya sekedar PIN. Kalau PIN hanya sekedar PIN mungkin teman-teman ini bisa mengabaikan. Tapi karena PIN ini berarti pengingat untuk teman-teman semua. Dengan melihat ini setiap hari, dia akan selalu ingat integritas harus saya jaga. Profesionalisme dalam bekerja harus saya lakukan.
sampai kepada sinergi juga. Jadi kita tidak akan berhasil, Bu Yulia dan kawan pajak, kalau kita tidak bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan kerja kami. Minimal itu, baik pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kabupaten Ketapang maupun yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, kawan pajak, kami, khususnya saya dan teman-teman ini semua, tolong ingatkan kami. Di saat kami dalam memberikan pelayanan ini, terdapat hal-hal yang kurang, tidak memenuhi standar, dianggap tidak memenuhi standar ya Bu Yulia ya. Standar terkait dengan integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan, itu segera laporkan kepada saya. Langsung kepada saya. Langsung kepada Bapak Kepala KPP Pratama Ketapang ya Pak ya. KPP Pratama Ketapang telah menerima predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi di tahun 2021 begitu Bapak. Dan di tahun 2022 ini KPP Pratama Ketapang sedang membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. ZIWBBM begitu ya Bapak. Jadi diharapkan dengan pembangunan zona integritas ini seluruh pegawai di KPP Pratama Ketapang menjadikan integritas sebagai identitas. Begitu Bapak. Dan Betul, juga ya. PIN yang disematkan di dada itu sebagai pengingat agar setiap waktu ketika bertugas atau dimanapun pegawai KPP Pratama Ketapang selalu menjadikan integritas sebagai identitas. Memang proses pembangunan ZIWBK berkelanjutan, naik kelas istilahnya Bu Yulia. Kita membangun ZIWBBM. Itu setelah kami mendapat predikat ini, bukan berarti kami selesai tugas kami. Kami akan melanjutkan lagi. Sehingga tertanam selalu integritas itu sebagai identitas. Nah, sejak 2021 kami memperoleh predikat di bulan November atau Desember, kalau nggak salah saya, itu kita tetap berkelanjutan. Selalu jiwanya teman-teman ini semua sudah integritas. Udah nggak ada lagi tawar-menawar ceritanya. Nah, untuk itu kawan pajak, dukung kami juga untuk pembangunan ZIWBBM ini. Karena pada posisi saat ini kami masih dalam proses penilaian yang ada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan dinilai lagi oleh Kementerian Keuangan, yaitu dari Inspektorat Jenderal mungkin, atau mungkin juga dari Sekretariat Jenderal. Begitu Bapak. Betul, ya. Nah Bapak, dari tadi kita menyampaikan tentang KPP Pratama Ketapang. Nah mungkin kawan pajak di seluruh Indonesia itu penasaran KPP Pratama Ketapang itu sebenarnya posisinya di mana sih? Atau lokasinya di mana sih KPP Pratama Ketapang itu Pak? Sebenarnya alamatnya di mana Pak kalau KPP Pratama Ketapang itu sendiri? Ya, terima kasih Bu Yulia. Ini pertanyaan bagus nih. Karena kalau tidak tahu alamat, gimana kawan pajak bisa berkomunikasi dengan kami? Bapak. Iya kan? Nah, jadi alamat persisnya ada di Jalan Muhammad Thohir. M. Thohir singkatannya. Ya, Pak, ya? M. Thohir. M. Thohir nomor 10. Nomor 10 Ketapang. Nah, kami sudah ada di kantor kami itu, kami pasang signing billboard gitu kan. Namanya adalah Kantor Pajak Ketapang. Kantor Pajak Ketapang ya Pak. Kami sudah pasang di pagar masuk dan kami juga tempelkan juga billboard ini di dinding kantor kami, Kantor Pajak Ketapang. Jadi kalau kawan pajak melintas dalam M. Thohir, Jalan M. Thohir, nanti lihat aja di sisi kanan atau sisi kiri, tergantung masuknya dari mana, ya kan Bu Yulia? Itu pasti akan kelihatan. Kita pakai juga nembok ini ada lampunya. Kalau malam biar kelihatan ya Pak. Kelihatan banget, apalagi malam. Siang aja kelihatan Bu ya. Nah, kalau kawan pajak dan Bu Lia bisa mampir ke sini, ya alhamdulillah banget kami. Kalau masih bingung juga itu kan pakai aja Google Map. Mudah itu sekali. Sekarang teknologi udah kita bisa manfaatkan untuk tinggal apapun. Dengan menjentikan jari ya Pak ya. Tidak perlu kemana-mana ya Pak ya. Kalau misal kesulitan, ada kendala, tidak bisa datang ke kantor pajak, mungkin kawan pajak bisa mengakses di mana Pak dari untuk bisa berkonsultasi atau menanyakan informasi tentang perpajakan? Mungkin betul. Ada ya Pak. Begini Bu Julia. Jadi masing-masing fungsi itu dengan adanya fungsi penyuluhan tadi gitu kan, kita mempermudah kepada kawan pajak semua. Mulai dari proses bagaimana kawan pajak mengerti tentang perpajakan secara umum. Setelah itu kewajiban yang melekat setelah memperoleh NPWP. Nah, kita sudah menyediakan sarana-sarananya. Sarana fisiknya kawan pajak bisa lihat kantor kami. Insya Allah kantor ini sangat bagus. Bangunan megah ya Pak? Megah. Bangunan megah, nyaman laksana sekali. Rumah yang nyaman ya Pak? Iya, nyaman sekali. Kita berikan fasilitas lengkap di sana.
sampai ke fasilitas untuk difabel pun kita sediakan. Jadi kalau kawan pajak mampir lihat fisiknya dari luar udah kelihatan jelas gitu kan, masuk ke dalam disambut dulu oleh security kami, akan menanyakan kebutuhan layanannya apa aja. Itu akan disambut dengan baik, dengan ramah. Jadi akan ditanyakan mau memanfaatkan layanan apa? Ditanyakan. Misalnya nih pembuatan NPWP atau mengajukan permohonan pengurangan mungkin, atau permohonan PBK, atau permohonan apapun, itu aja. Ada semua tuh beberapa kategori permohonan. Nah, layanan ini setelah masuk, itu kita sediakan ruang tunggunya yang nyaman. Kita sediakan juga untuk kalau agak lama di sana mungkin 5 menit, 10 menit, ada juga kita sediakan kayak permen-permen ada gitu kan. Air minum juga ada, kopi, aqua. Silakan kawan pajak nikmati. Ini semua adalah fasilitas negara untuk seluruh masyarakat, khususnya Agar wajib pajak merasa nyaman ya Pak ya. Artinya kawan pajak, sedapat mungkin kami akan memberikan semua kebutuhan kawan pajak itu dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di KPP Pratama Ketapang. Begitu Bu Yulia. Dan semua layanan bebas biaya Pak? Bebas biaya, tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut kita biaya. Kita tidak intoleran lagi. Nggak ada lagi itu cerita, kita akan tolak. Jadi kawan pajak itu gratis. Gratis sampai permen, minum kopi pun gratis. Kita sediakan. Dan semua. itu tulisan seluruh layanan tidak dipungut biaya itu dipajang besar ya Pak di dalam besar. KPP Pratama Ketapang gitu ya Bapak. Betul Bu Yulia. Setelah mengenal lebih jauh tentang pajak dan kantor pajak, kawan pajak di sini pasti perlu tahu juga kapan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak itu dimulai. Nah, Bapak, tadi beberapa kali saya mendengar istilah NPWP. NPWP itu setahu saya nomor pokok wajib pajak. Nah, kapan wajib pajak itu wajib ber-NPWP? Dan kewajiban perpajakannya dimulai sejak kapan ya, Bapak? Ya, terima kasih Bu Yulia. Kawan pajak yang berbahagia siang ini, kewajiban perpajakan itu sesungguhnya dimulai pada saat kawan pajak memperoleh penghasilan. Jadi di saat kawan pajak memperoleh penghasilan, siogianya kawan pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kenapa perlu NPWP? Karena NPWP itu sebagai sarana administrasi bagi kantor pelayanan pajak untuk identitas daripada kawan pajak sendiri, identitas daripada wajib pajak. Nah, setelah mendapatkan NPWP, kenapa bisa mendapatkan NPWP? Itu ada beberapa persyaratannya. Salah satunya ada penghasilan, artinya memenuhi syarat objektifnya daripada wajib pajak. Yang kedua, siapa yang memperoleh penghasilan? Itu syarat subjektifnya juga harus dipenuhi. Jadi dua persyaratan ini, syarat subjektif dan syarat objektif itu harus dipenuhi. Beberapa nanti administrasi lainnya juga harus dipenuhi juga. Seperti salah satunya kartu KTP, kartu tanda penduduk KTP. Nah, itu harus ada juga. Sekarang ini untuk memperoleh NPWP itu sangat mudah kawan pajak. Bisa secara online sekarang ini semuanya. Tidak harus datang. Ya, Pak? Online. Ada aplikasi yang namanya e-registrasi, e-reg kita singkat. Nah, di situ semua menu untuk administrasinya semua ada lengkap di sana semua. Jadi sebelum kawan pajak mendaftarkan NPWP, kawan pajak harus lengkapi dulu semuanya. Kalau belum tahu, lihat Linktree tadi. Kalau masih belum tahu, kontak langsung penyuluhnya atau pegawai di KPP Pratama Ketapang. Nah, setelah memperoleh NPWP, kawan pajak akan memperoleh hak dan kewajiban di situ. Jadi dimulailah hak dan kewajibannya pada saat NPWP. Nah, haknya apa? Kawan pajak di saat nanti sudah membayarkan pajaknya, sudah menyetorkan dengan baik gitu kan, dan melaporkannya juga dengan benar gitu kan. Kawan pajak nanti dikala kawan pajak itu punya seperti kesulitan pembayaran, jadi tunggakan lah istilahnya kawan pajak, itu bisa kawan pajak mengajukan pengurangan sanksi namanya. Karena kawan pajak ada kewajiban untuk bayar dan kewajiban lapor itu ada jangka waktunya kawan pajak. Itu sudah ditentukan. Baik atas penghasilan yang sifatnya massa gitu kan, setiap bulannya, maupun penghasilan terkumpul dalam 1 tahun. Itu ada, semuanya diatur persis. Nah, yang kedua haknya bisa mengajukan keberatan juga. Seperti tadi, ada fungsi pengawasan dari kami. Ada pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu terbit nanti produk hukum. Kawan pajak bisa keberatan. Keberatan itu merupakan hak daripada kawan pajak juga. Nah, di samping hak berarti ada kewajiban. Kewajibannya apa?
Yang pertama, kawan pajak harus menghitung penghasilannya. Yang kedua, memperhitungkan, karena ada beberapa sistem pemungutan pajak melalui withholding tax, dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Itu diperhitungkan dengan kewajiban perpajakannya. Artinya sebagai kredit pajak yang sudah dibayar melalui mekanisme pemotongan pemungutan. Setelah itu bayarkanlah. Setelah dihitung berapa nih semua penghasilan yang kena pajaknya dan diperhitungkan dengan kredit pajaknya, nanti masuk dengan tarif. Dari tarif itu keluarlah perhitungan pajak yang terhutang. Pajak terhutang ini harus dibayar kawan pajak. Itu jangka waktunya ada yang masa, ada yang juga tahunan, ya kan? Itu ada ditetapkan di dalam peraturan pelaksanaannya. Nah, setelah dibayar tepat waktu kawan pajak ya, kawan pajak membayar tepat waktu, laporkanlah semua proses tadi. Mulai proses menghitungnya dilaporkan di dalam SPT namanya. SPT. Ada SPT masa dan ada SPT tahunan. Dan karena kita ada jenis jenis wajib pajak itu ada yang orang pribadi, ada yang badan atau perusahaan. Nah itu juga SPT-nya bentuknya berbeda. Ada SPT untuk wajib pajak badan, ada SPT untuk orang pribadi. Orang pribadi pun mungkin ada jenisnya ya Pak ya? Ada jenisnya lagi. Ada yang 1770, ada yang 1770S sederhana. Ada yang 1770 SS sangat sederhana. Nah ini ketiga bentuk SPT tadi itu sesuai dengan penghasilan yang diterima dan sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja kah atau lebih dari pemberi kerja. Nah atau seperti itu. Dari pajak. usahawan ya Pak? Dari usahawan, ya seperti itu. Nah, Bu Yulia. Saya sering dengar beberapa waktu ini Pak tentang NIK dan NPWP. Nah, itu seperti apa ya Pak yang dimaksud NIK sama dengan NPWP itu mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan? Baik Bu Julia. Ini suatu program baru ya dari pemerintah kita. Jadi dengan melihat perkembangan zaman sekarang ini dengan luasnya wilayah negara Indonesia itu dan keterbatasan daripada sumber daya manusia yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sehingga pemerintah mulai memikirkan bagaimana memudahkan pemberian layanan kepada seluruh masyarakat kita, ya kan? Kalau kita punya identitas itu banyak sekali. Saya punya KTP, Bu Julia, NIK itu ya. Saya punya NPWP sendiri lagi tuh Bu Julia. Saya juga punya kartu kredit. Saya punya rekening bank, saya punya asuransi, saya punya apa. Jadi identitas banyak sekali. Kalau dilihat dompet saya Bu Yulia dan kawan pajak itu tebel karena kartunya banyak banget. Bingung kita. Nah ini Pak Presiden kan sudah mencanangkan bahwasanya Indonesia satu data. Indonesia satu data ya Pak? Indonesia satu data. Nah untuk mensupport nih, untuk melaksanakan kebijakan dari Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia satu data itu kami Direktorat Jenderal Pajak menyusunlah program yang namanya pemadanan NIK NPWP. Jadi NPWP yang ada sekarang ini yang dimiliki oleh kawan pajak semuanya itu akan berubah dari digit angka NPWP itu akan berubah persis seperti NIK. Jadi nanti per 1 Januari 2024 NPWP itu sudah menggunakan nomor NIK yang ada. Jadi kawan pajak nanti sekarang ini kalau mau mengakses pajak atau aplikasi yang ada di DJP pajak online, DJP online itu kawan pajak kan harus memasukkan NPWP ya sebelumnya. Waktu login ya Pak ya. Waktu login pertama login itu harus memasukkan NPWP. Nah kalau kawan pajak sudah padan nih. Karena ada proses pemadanannya, kawan pajak sudah padan, itu kawan pajak bisa memasukkan nomor NIK-nya aja. Jadi kawan pajak nggak perlu lagi hafal nomor NPWP itu. Berarti nomor NIK cukup bisa. memasukkan NIK ya Pak? NIK yang 16 digit untuk login ke DJP online. Nah artinya ini sangat memudahkan kawan pajak. Tadinya ada 2 kartu misalnya gitu kan, ini nanti akan cukup mengingatnya nomor NIK. Dan semua fasilitas-fasilitas lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak swasta juga nanti kawan pajak. Nanti akan menggunakan identitas tunggal, namanya NIK.
Nah, Jadi kami Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai program ini berjalan sejak migrasi ya Pak. migrasi. Sejak 2022 akhir, 2023 ini sambil berjalan juga. Ini lagi gencar-gencarnya nih kami kawan pajak mendatangi kawan pajak semua yang apabila masih belum padan NIK NPWP-nya, itu akan kita himbau, kita dorong terus. Dan kita selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya ini Dukcapil. Jadi terkait pemadanan NIK NPWP tadi, nanti nomor NIK itu akan digunakan untuk mengakses seluruh aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dan juga nanti karena Indonesia Satu Data, semua lembaga keuangan, lembaga pemerintah, swasta pun nanti akan menggunakan NIK itu juga. Artinya, kawan pajak, mulailah dari sekarang untuk benar dan tertib dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Begitu, Bu Yulia. Karena nanti datanya itu tersimpan semua di dalam NIK itu ya Pak ya. Iya. Data dari manapun dan Betul. salah satunya data dari Direktorat Jenderal Pajak. Nanti Betul. jadi diharapkan kawan pajak di tahun 2023 ini sudah melakukan pemadanan NIK NPWP. Iya. Begitu Bapak ya. Betul, Bu Yulia. Jadi tadi kawan pajak Pak Edral sudah menjelaskan tentang kapan dimulainya kewajiban perpajakan, dimulai dari pendaftaran, pembayaran, kemudian terakhir pelaporan SPT melalui DJP online. Dan kemudian juga jangan lupa kawan pajak untuk melakukan validasi NIK NPWP. Karena di tahun 2024, tepatnya di Januari 2024, NIK sudah akan menjadi NPWP. Jadi kawan pajak harus melakukan validasi NIK NPWP agar kawan pajak bisa mengakses seluruh aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Begitu kawan pajak. Nah, mungkin untuk yang terakhir ya Pak ya, sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, mungkin kawan pajak ingin tahu sebenarnya kenapa kita harus membayar pajak. Kenapa sih Pak kita harus membayar pajak? Untuk Ya. apa? Seperti itu Pak. Baik, kawan pajak yang berbahagia, kenapa kita harus membayar pajak? Di Undang-Undang Dasar sudah disebutkan bahwasanya salah satu bentuk dari wujud bela negara itu dengan membayar pajak. Artinya semua warga masyarakat Indonesia itu punya kesempatan untuk membela negaranya. Salah satunya dengan cara membayar pajak. Kalau di era sebelum kemerdekaan, kita dengan bambu runcing. Setelah kemerdekaan, mungkin masih juga ada untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Di saat era sekarang ini, apalagi sudah globalisasi, semua informasi sangat terbuka semua. Negara kita itu butuh pembiayaan, butuh pendapatan. Nah, dari sektor pajak ini sangat besar sekali kontribusinya untuk APBN kita. Artinya, kenapa kawan pajak harus bayar pajak? Ya karena untuk membela negara kita. Ekonomi itu harus hidup. Semua masyarakat harus dibiayai semua. Nah, bayangkan kawan pajak, kalau pendapatan dari pajak itu tidak memenuhi APBN, itu bisa program-program pembangunan kita tidak akan berjalan. Dan pada akhirnya bisa aja, ya kan, dari sisi pertahanan, keamanan itu akan terganggu. Negara lain bisa akan mempengaruhi negara kita. Apalagi kalau untuk memenuhi APBN itu dengan cara pinjaman atau utang. Bayangin, intervensi negara lain kepada negara kita akan semakin besar. Sehingga yang namanya kita hidup di negara sendiri, tapi kita tidak bisa berkuasa atas negara kita. Ini sangat berbahaya. Pentingnya pajak untuk APBN kita. Nah, kenapa harus bayar pajak? Karena memang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya, ya kan? Diperhitungkan memang ada penghasilan yang harus dibayar pajaknya. Kalau tidak ada penghasilan pun, ya nggak bayar pajak juga, kawan pajak. Nggak ada pembayaran pajak. Seperti UMKM. UMKM itu sudah diberi keleluasaan untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Penghasilannya atau pendapatannya dalam 1 tahun apabila di bawah 500 juta, Bu Yulia, itu tidak bayar pajak. Ada batasannya ya Pak? Ada batasannya. Tidak semua penghasilan dari UMKM itu dikenakan pajak ternyata ya Pak? Tidak, jadi tidak juga. Kawan pajak walaupun sudah punya NPWP gitu kan, UMKM itu tidak bayar pajak juga bisa kalau penghasilannya di bawah
500 500 juta. Tapi kawan pajak wajib laporkan. Tetap wajib Wajib lapor lapor. meskipun Meskipun bayar tidak bayar selama pajak. masih di Di bawah bawah 500 500 juta. juta. Begitu ya Pak ya? Seperti itu Bu Yulia. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya terkait perpajakan, kemudian tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang, tugas dan fungsi dari kantor pajak, dan juga kapan kewajiban perpajakan itu dimulai. Penjelasan Bapak hari ini sepertinya memberi pencerahan bagi kawan pajak di wilayah KPP Pratama Ketapang ya Pak ya, Ketapang dan Kayong Utara. Dan kawan pajak yang mengikuti Pajak Ketapang Podcast pada umumnya, begitu ya Bapak ya. Baik kawan pajak semua, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Edral Yulvan tentang kewajiban perpajakan, tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang, dan juga kapan kewajiban perpajakan itu dimulai. Bapak mungkin bisa diberikan sedikit closing statement dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir ini tadi Pak. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yulia. Kawan pajak, mudah-mudahan selalu bisa mengikuti ke acara podcast Pajak Ketapang pada hari ini. Sebagai closing statement dari saya, kawan pajak agar selalu ingat atas kewajiban dan hak perpajakannya, karena pembayaran pajak kawan pajak itu masuk ke kas negara dan ini akan kembali sebagian dalam bentuk APBD kepada daerah. Artinya kawan pajak di saat membayar pajak juga akan ikut membangun Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Yang kedua, kawan pajak selalu ingatkan kami dan dukung kami dalam membangun dan menjaga integritas serta profesionalisme kami dalam memberikan pelayanan kepada kawan pajak dan masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Semoga kawan pajak selalu sehat dan kawan pajak selalu menghasilkan laba dari kegiatan usahanya, baik dari pekerjaannya kawan pajak maupun dari kegiatan usaha-usaha yang kawan pajak peroleh selama ini. Sukses untuk kawan pajak KPP Pratama Ketapang. Terima kasih Pak Edral Yulvan atas kehadirannya dan menemani saya mengudara perdana di Pajak Ketapang Podcast hari ini. Kawan pajak, itu tadi Bapak Edral Yulvan, Kepala KPP Pratama Ketapang. Saya Yulia undur diri. Pajak Ketapang Podcast dengan membahas tuntas mengulas.